Bapak Ibu, di edisi Bible Talk yang kedua ini kita sama-sama masih mau berbicara mengenai Alkitab. Ya, di minggu ini yang saya angkat itu firman Allah seperti api. Ada subjudulnya, kalau Bapak Ibu sudah lihat flyernya di situ saya kasih subjudulnya relevansi penderitaan para nabi bagi kehidupan gereja. Jadi saya mau mengajak kita semua di sini untuk malam ini tidak eksposisi atau ekspositori, artinya kita nggak menafsir, membahas satu perikop terus menafsir sehingga kita seperti khotbah-khotbah biasa begitu. Tapi saya coba mengangkat topik ini untuk memberikan kepada Bapak Ibu semua, kita semua di sini satu gambaran besar mengenai Alkitab, firman Tuhan dalam sejarah kehidupan umat Allah, yang dalam hal ini saya mau mengangkat firman Allah itu di dalam mulut para nabi. Dan coba kita sama-sama mau mengaitkannya dengan kehidupan gereja. Apakah masih relevan kira-kira firman yang diucapkan oleh nabi-nabi di perjanjian lama ini atau sudah tidak bagi gereja? Karena Bapak Ibu semua pernah dengar ya, mungkin ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah dengar atau tidak, tapi ada orang beberapa tanggapan yang seakan-akan menganggap perjanjian lama itu sudah tidak terlalu relevan. Tapi begitu mereka berbicara mengenai berkat Abraham, Ishak dan Yakub, ya itu yang diambil dari perjanjian lama ya, itu agak lucu juga sih. Yuk kita mau coba membahas ini dari satu bagian Alkitab. Bapak Ibu silakan buka kitab Yeremia pasal 20. Ayat 7 sampai dengan ayat yang 9. Kita mau beranjak pembahasan kita dari 1, 2, 3, ketiga ayat ini. Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ke-7 dari Yeremia pasal 20, di situ dikatakan, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa aku berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Ya kalau kita mau bahas Nabi Yeremia ini menarik ya. Kalau di kelas sih dulu yang dibahas, Yeremia ini adalah nabi yang menderita sehingga dia seringkali meratap. Makanya ada kitab ratapan ya dari kitab Yeremia. Kalau kita lihat ya ketiga ayat ini merupakan satu kegundahan dalam Nabi Yeremia sebenarnya. Ketika dia membicarakan firman Tuhan, justru apa yang dia bicarakan itu menjadi bahan ejekan untuk dia. Sehingga Yeremia ini ada di satu kondisi ketika, ngapain sih mau menyampaikan firman Tuhan toh ketika ya kalau pakai istilah Manado, kalau kita mau bicara ini firman Tuhan, justru apa yang kita bilang ini justru bikin malu pe kita. Dorang justru baterek begitu. Bukan cuma sampai di baterek sebenarnya, ini menghujat. Makanya Nabi Yeremia itu di ayat yang ke-9 bilang, dia sepertinya putus asa, enggak mau lagi memikirkan Tuhan begitu. Sampai akhirnya dia mau berhenti untuk bernubuat. Tapi pada saat dia ada di dalam kondisi titik jenuh, kira-kira boleh kita katakan begitu, firman Tuhan di dalam dirinya itu seperti api begitu, yang memaksa dia untuk ya mau enggak mau ini kayaknya beban begitu, batin kalau enggak disampaikan. Ini menggelisakan Yeremia. Sampai akhirnya ya kuasa firman Tuhan itu sendiri yang akhirnya menggerakkan Nabi Yeremia untuk kembali menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan. Bernubuatlah kalau kita bilang, kira-kira begitu. Ini seperti gambaran yang tadi kita ngobrol di belakang Ibu Rini.
Bi- Lagi bahas soal pembacaan firman Tuhan, Ibu Rini bilang pas peristiwa kedukaan kemarin kan leader-leader itu punya program Alkitab, baca Alkitab setahun. Katanya pas lagi mengalami peristiwa kedukaan, sebenarnya peristiwa sukacita ya, Bu. Secara rohani peristiwa sukacita. Nggak bisa fokus baca Alkitab. Nah, sebelumnya di hari Minggu pas pergi istilahnya melayat, Pak Roli cerita, satu malam dia mau bikin renungan. Tapi Ibu Rini bilang, menurut kesaksian Pak Roli, Ibu Rini bilang, sudah jangan paksa, karena pastor juga mau mengerti itu. Tapi ada sesuatu yang menggerakkan, sesuatu di batin yang bikin, orang Manado bilang bikin batin mungkin. Sampai akhirnya dikerjakanlah itu renungan dan besok paginya dicek. Nah pergumulan itu kira-kira hampir seperti itu Bapak Ibu. Nabi ini mengalami khususnya Yeremia mengalami pergumulan. Punya satu tugas menyampaikan nubuatan, menyampaikan firman kepada umat Tuhan. Tapi tugas itu justru menjadi celah bagi mereka. Ya, ini mereka bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang terhormat, berbeda dengan yang sekarang ya. Kalau namanya hamba Tuhan ya pasti dengan sendirinya secara alami pasti dihormati oleh orang lain begitu. Misalnya kalau di jalan begitu ditahan polisi, kayak kita kemarin di Amurang, ditahan petugas COVID begitu, mau diperiksa. Kebetulan di samping kursi sopir itu, waktu itu pakai mobilnya Pak Dudi kita taruh Alkitab dengan sholat. Begitu lihat, oh ya silahkan. Ya kira-kira seperti itu. Tapi kalau dulu itu posisi orang yang menyampaikan firman Tuhan itu tidak seperti itu. Kalau terlalu menegur mereka, nggak dipakai gitu, justru jadi cemoohan sama mereka. Nah, slide yang pertama, kita coba mendalami sebenarnya bagaimana sebenarnya firman Tuhan ini. Kenapa Allah memakai nabi-nabinya untuk menyampaikan firman Tuhan? Ada kepentingan apa di sana? Tujuannya itu apa? Ya, panggilan para nabi hanya dapat dimengerti dalam sejarah perjanjian Allah yang melibatkan umat pilihannya, bangsa Israel. Maksudnya begini, ya, nabi itu tidak tiba-tiba muncul begitu terus langsung menyuarakan apa yang dia suarakan. Ya tidak seperti itu. Justru nabi ini ada di dalam menyampaikan firman Tuhan itu bukan di dalam satu ruangan yang hampa begitu. Mereka ada karena dilatar belakangi oleh satu konteks peristiwa demi kepentingan Tuhan sebenarnya. Bisa terus ditampilkan. Dan kalau kita coba memahami sebenarnya apa yang disampaikan oleh para nabi dan kita coba menarik relevansinya dalam kehidupan gereja, mau tidak mau kita harus membahas mengenai kehidupan dari bangsa Israel. Nah, kehidupan dari bangsa Israel ini tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah perjanjian Allah. Karena bangsa ini ada, bangsa ini dibentuk itu karena Allah mau bersekutu dengan manusia tapi diikat dalam satu persekutuan yang namanya itu perjanjian. Slide berikutnya. Nah, sejarah bangsa Israel, ya ketika Allah memilih bangsa Israel, mengikat mereka, bersekutu dengan mereka di dalam perjanjian, itu dimulai dari zaman bapa leluhur yaitu Abraham. Kita bisa membaca bagaimana Allah membuat perjanjian pertama-tama dengan bapa leluhur yaitu Abraham dari kitab Kejadian pasal 15 dan juga pasal yang ke-17. Nah, setelah dengan Abraham ada peristiwa bangsa Israel masuk di tanah Mesir dan Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Maka di dalam perjalanan mereka ya dilepaskan dari tanah perbudakan, Allah membuat perjanjian dengan mereka, mengikat perjanjian dengan satu bangsa. Tadi perhatikan dimulai dari satu pribadi, sekarang Allah mengikat perjanjian dalam satu bangsa, satu umat pilihan dan itu dilakukan di Sinai. Kita bisa membaca Keluaran pasal 19 sampai 20, kemudian pasal 24. Nah, kemudian setelah Allah sudah memberikan perjanjian di Sinai, ya di situ disertai dengan aturan rumah tangga lah, 10 hukum, disertai dengan peraturan-peraturan yang lain, tibalah Allah memimpin bangsa Israel ini masuk ke tanah perjanjian. Awalnya janji ini diberikan kepada Abraham, ya keturunannya kemudian akan dibawa kepada satu negeri yang makmur lah begitu. Nah, sebelum mereka memasuki tanah perjanjian di situ perjanjian ini kembali diingatkan, disampaikan kembali kepada pertanyaannya kenapa perlu diingatkan kembali? Karena yang mau masuk ke tanah perjanjian ini bukan lagi angkatan pertama yang keluar dari Mesir, tetapi ini anak-anak mereka. Karena di padang gurun kan orang tuanya ini sudah dibinasakan ya, sudah dibinasakan
Maka yang mau masuk ke tanah perjanjian ini itu adalah anak-anak mereka. Makanya perlu diulangi lagi perjanjian ini. Nah kemudian di dekat tanah Moab, di daerah Moab sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, kemudian ini dilakukan oleh Musa yang di tanah Moab ini, Ulangan 29 pasal yang pertama. Perjanjian ini kembali diulang di Sikem dan yang melakukan pengulangan perjanjian ini dilakukan oleh Yosua. Yosua pasal 24 ayat yang pertama, coba kita baca. Yosua pasal 24. Yosua pasal 24 ayat yang pertama. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Tuhan dan seterusnya. Maka saudara akan melihat di pasal 24 itu Yosua kembali mengingatkan mereka akan perjanjian dengan Tuhan sampai akhirnya keluar satu kredo di situ. Dahulu Yosua pasal 24 sebentar. Di situ ada kredo yang diucapkan. Nah, mulai dari ayat yang kedua di situ kredonya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, di situlah diam nenek moyangmu, yakni Tera ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada yang Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjalani seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau, kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir, dan seterusnya ya, sampai pada akhirnya Yosua mengatakan hal ini. Ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amoria negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini bagian dari kredo sebenarnya, pengakuan iman dari Yosua yang akhirnya menjadi pengakuan iman dari seluruh bangsa Israel bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang esa, yang memilih Abraham, membebaskan leluhurnya dari tanah perbudakan di Mesir sampai akhirnya membawa mereka ke tanah perjanjian. Di situ mereka mengucapkan sumpah setia kepada Tuhan. Ya, selanjutnya, ya di slide berikutnya di situ mengenai perjanjian Allah merupakan wujud relasi yang penuh anugerah dan janji. Ya, kita harus pahami bahwa perjanjian ini Allah punya satu misi besar, bagaimana lewat umat yang dipilih dia akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Oleh karena itu di dalam perjanjian itu dia membimbing umat Israel untuk menjadi imamat yang rajani dalam segala aktivitas. Coba dibuka Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi, ayat yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ada kata bangsa yang kudus. Kudus di sini maksudnya bangsa Israel itu dibebaskan dari segala yang tidak berkenan daripada Tuhan. Apa itu? Perbudakan dan juga dari penyembahan kepada Allah-Allah lain. Begitu. Jadi bangsa ini disendirikan untuk kepentingan Tuhan, yaitu untuk menjadi satu imamat yang rajani. Ketika mereka diikat dalam satu perjanjian yang kekal ini, maka di situ Tuhan mengharapkan di ayat yang kelima, Keluaran pasal 19 ayat yang kelima, harus sungguh-sungguh mendengarkan firman, berpegang kepada perjanjianku. Jadi
Kesetiaan orang Israel terhadap perjanjiannya Tuhan supaya mereka diberkati dan mencapai maksud tujuan Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, itu dinyatakan dengan kesetiaan untuk mendengar firman. Makanya kalau kita membaca, ya Bapak Ibu yang sudah membaca di bagian kitab Keluaran sampai dengan Ulangan, di situ disertai dengan 10 hukum dan juga perintah-perintah yang lainnya. Sebenarnya itu bukan jangan kita berpikir bahwa hukum itu supaya mereka diberkati. Tidak, tapi ketika mereka diikat dalam persekutuan dengan Tuhan, mereka membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan menginginkan supaya mereka tetap ada dalam perjanjian itu. Nah, bukti mereka tetap ada di dalam perjanjiannya itu, yaitu apa? Kesetiaan mereka untuk mendengarkan firman. Jadi sebenarnya hukum-hukum dan peraturan itu sebenarnya itu menjadi satu pagar yang membatasi bangsa Israel supaya kehidupannya itu benar-benar terus-menerus terikat dalam satu persekutuan ini. Bukan untuk mencari berkat, tapi supaya mereka tetap ada di dalam perjanjian itu. Nah, di dalam perjanjian itu Allah sudah menyediakan kepada mereka seluruh bimbingannya, seluruh pimpinannya, seluruh perlindungan, seluruh berkat-berkatnya begitu. Nah, jadi berkat itu tidak untuk dicari lewat ketaatan mereka. Tapi justru karena di dalam perjanjian itu Allah sudah menyediakan berkat sedemikian rupa, maka agar mereka menikmati, agar mereka tetap ada di dalam berkat Tuhan ini, mereka harus mendengarkan firman Tuhan. Ketika mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, sebenarnya mereka melepaskan diri dari perjanjian. Mereka mengingkari perjanjiannya Tuhan. Nah, itulah makanya di dalam hukum Taurat itu ada konsep berkat dan kutuk. Begitu. Berkat bukan karena mereka menaati Tuhan, tapi harus dibaca berkat ketika mereka mengikatkan diri di dalam perjanjian itu. Bagaimana mereka tetap ada dalam perjanjian? Mendengarkan suara Tuhan, hidup dalam 10 hukum, segala peraturan. Karena peraturan yang saudara baca itu kan berbicara mengenai peraturan soal kebaktian, berbicara bagaimana mereka membangun hubungan dengan sesamanya, tidak saling mencelakakan, bagaimana mereka memberikan pinjaman, kemudian ketika mereka menolong sesamanya, mereka menerima dia sebagai budak, tapi di tahun-tahun tertentu mereka harus melepaskan dia dengan diberikan modal. Kira-kira begitu peraturan itu. Maksudnya untuk membentuk satu kehidupan yang memang ada di dalam perjanjian itu. Sampai di sini paham atau masih buram? Budaya bingung ya. Jadi ketika Tuhan memilih bangsa ini, diikatlah mereka dalam satu perjanjian. Nah, supaya mereka tetap ada di dalam perjanjian itu, mereka harus terus membangun relasi dengan Tuhan lewat mendengarkan, sama dengan saudara di sini kan. Saudara mau terikat dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, saudara harus terus merenungkan firman, harus menyembah memuji Tuhan, harus berdoa. Ketika saudara tidak lagi melakukan hal-hal itu kan saudara hilang koneksi dengan Tuhan. Nah, jadi bangsa ini ketika mereka berhubungan, bersekutu menjalin relasi dengan Tuhan, mereka akan mengerjakan hal-hal ini, mendengarkan firman Tuhan, ya, melakukan semua yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, ketika mereka ada dalam perjanjian itu, berkat itu enggak usah dicari, karena berkat itu sudah ada di dalam perjanjian itu. Nah, makanya salah konsep orang kalau dia nanti di sel-sel berikutnya ini akan jadi lebih jelas. Kalau kita mengkhotbahkan berkat sambil kamu harus taat, kamu harus memberi persembahan, kira-kira begitu. Kan yang firman perpuluhan itu kan yang sebenarnya bukan dibaca seperti kalau kita tidak beri perpuluhan lalu Tuhan menahan langit. Tapi ini kan konteks bangsa Israel. Perpuluhan itu kan satu bagian di dalam firman yang didengar mereka itu. Ketika mereka tidak mendengar melakukan firman itu, memberikan apa yang seharusnya milik Tuhan, mereka kan melepaskan diri dari perjanjian. Otomatis berkat yang ada dalam perjanjian itu tidak bisa dinikmati sebenarnya. Makanya langit itu seperti terkunci begitu. Nah, salah kalau kita hari-hari ini mengkhotbahkan bahwa harus berikan perpuluhan supaya saudara diberkati. Enggak, kita ini sudah diberkati. Kita memberikan perpuluhan, itu bukti iman kita untuk ada di dalam hubungan dengan Tuhan begitu. Sekarang kan dalam anugerah Tuhan kalau bisa dikatakan, ya. Kalau saudara ada dalam anugerahnya Tuhan, saudara tidak hidup sembarangan, ya kan? Sama dengan bangsa Israel sebenarnya, polanya seperti itu. Coba tunjukkan lagi slide-nya. Sebelumnya, yang tadi. Yang kemudian memimpin mereka ke jalan hikmat dan pengenapan janji. Coba Pak Dodi baca, Yesaya 48 ayat 17 sampai dengan 19. Memimpin ke jalan hikmat dan pengenapan janji. Yesaya 48.
Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Nah di dalam perjanjian ini kan kalau saudara membaca itu kan di situ diberikan aturan rumah tangganya begitu. Tujuannya untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan semata-mata sebenarnya. Jadi ketika orang Israel taat kepada Tuhan, itu untuk kepentingan mereka sendiri begitu. Karena Tuhan mau mengasihi, mau memberkati bangsa pilihan ini. Nah, jadi ketika Tuhan memberikan hukum, mengajar mereka, sebenarnya yang diberikan itu supaya yang diberikan itu adalah sesuatu yang mendatangkan keuntungan dalam kehidupan dari bangsa umat pilihan itu sendiri. Supaya apa? Mereka tahu membedakan apa yang baik, apa yang tidak, dan seterusnya. Dan ini membangun satu pola kehidupan sebenarnya. Pola kehidupan yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Ya, kemudian di dalam slide itu perjanjian Tuhan itu menjadikan bangsa Israel itu sebagai bangsa yang berhikmat, yang dibimbing, dilindungi, diberkati. Dengan cara apa? Mengasihi Allah dan takluk kepada penyataannya. Jadi kalau saudara membaca sebenarnya teks di dalam perjanjian lama, biasanya ada dua kata yang kelihatannya berbeda, yang di tengah-tengahnya itu ada kata dan, tapi sebenarnya itu kalimat yang kedua itu menerangkan begitu. Mengasihi Allah itu dan takluk kepadanya, contohnya begitu. Nah mengasihi Allah ini bagaimana? Yaitu takluk kepada Tuhan. Jadi begitu. Jadi ketika sebenarnya Israel hidup di dalam hukum-hukumnya Tuhan, ada aturan rumah tangga di situ. Sebenarnya itu mereka diajar, dididik supaya menjadi orang bijaksana yang tahu untuk cara mengasihi Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan itu bagaimana. Karena kenapa mereka harus dibegitu? Karena Tuhan rindu untuk melindungi, membimbing, memberkati mereka. Nah sebenarnya bahasa-bahasa hukum sebenarnya firman yang tadi seperti di dalam Yesaya itu sebenarnya bahasa kasihnya Tuhan. Karena coba mau bilang, kamu mau aku berkati begitu, kamu mau perjalanan kamu dilindungi begitu, kamu mau ada di dalam pemeliharaan aku, ayo begini begitu. Jalin hubungan terus dengan aku, jangan jauh begitu, jangan menduakan aku, tetap setia. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, ya diberi ketahukan apa yang mendatangkan manfaat. Dan dalam hal ini yang mendatangkan manfaat kepada bangsa Israel yaitu apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan tujukan kepada mereka. Di sana ada hukum dan seterusnya dan seterusnya. Tujuannya untuk apa sebenarnya? Ketika mereka ada di dalam semuanya itu, mereka bisa menikmati segenap kelimpahan kasih dari Tuhan. Nah, slide berikutnya. Nah ini kalau saudara membaca Yesaya 48 ayat 17 sampai 19, Ulangan 30 ayat 11 sampai dengan 14, Roma 10 ayat 6 sampai 8. Sebenarnya Roma 10 ayat 6 sampai 8 kan kira-kira bunyinya firman itu dekat padamu, ada di dalam mulutmu, dalam hatimu, untuk diperkatakan, dilakukan dan seterusnya dan seterusnya. Dengan begitu mereka mencirikan sebagai umat yang bersekutu dengan Allah. Ketika mereka bersekutu dengan Allah, mereka ada dalam keadaan yang sentosa dan dipenuhi dengan keadaan yang sukacita. Nah, supaya mereka ada dalam keadaan seperti ini, maka yang dituntut kepada mereka yaitu iman. Iman di sini berbicara mengenai kesetiaan kepada Tuhan sebenarnya. Kesetiaan kepada Tuhan dalam pengertian tidak menyembah ilah-ilah asing karena konteksnya seperti demikian, dan juga devosi. Devosi di sini artinya ibadah. Ibadah yang betul-betul merupakan satu ekspresi iman sebenarnya. Jadi bukan kepura-puraan, bukan rutinitas begitu. Jadi ketika mereka datang beribadah ya karena mereka memang merindukan, bersuka cita, mengucap syukur kepada Tuhan, mau memuji, menyembah apa yang mereka imani begitu. Nah, setelah ibadah di situ ada ketundukan. Makanya ibadah orang Israel itu nanti akan dicela oleh Tuhan karena ini akan menjadi inti berita dari para nabi. Salah satunya itu adalah nabi dan kebaktian. Nantinya kita akan bahas. Kenapa kebaktian bangsa Israel dicela oleh Tuhan? Karena mereka menyanyi, mereka mempersembahkan korban, tetapi setelah itu di dalam kehidupan keseharian mereka menindas orang lain. Makanya ibadah itu tidak bisa lepas dari yang namanya ketundukan, ketaatan terhadap apa yang mendatangkan faedah tadi, yaitu hukum-hukum Tuhan dan seterusnya. Nah, tujuannya itu supaya ketika umat Israel ada di dalam perjanjian dengan Tuhan, kehidupan mereka dibentuk oleh Tuhan, akhirnya mereka mencirikan satu budaya kehidupan yang berbeda dari bangsa yang ada di sekitarnya. Salah satu budaya yang nantinya akan betul-betul menonjol berbeda dari bangsa yang ada di sekitarnya itu bagaimana cara mereka memperlakukan Tuhan. Bangsa di sekitar itu pola penyembahannya, saudara-saudara
tahu di perjanjian, saya ambil konteks di perjanjian baru, Dewi Artemis, itu dewi kesuburan yang ada di Efesus, ya, supaya mereka orang-orang pada saat itu bangsa kafir mau diberkati entah di dalam usaha, entah di dalam pekerjaan, entah di dalam keturunan, mereka punya keturunan, mereka itu harus menyembah Dewi Artemis. Nah, pola penyembahannya itu bagaimana supaya mereka dapat berkat ini? Ya, melakukan pelacuran bakti. Jadi Allahnya mereka itu perlu dirangsang. Nah, sedangkan berbeda dengan Allah yang disembah bangsa Israel. Allah yang disembah bangsa Israel ini tanpa perlu dirangsang, memang di dalam perjanjiannya dia sudah menyediakan berkat begitu. Jadi orang Israel menikmati berkat dari Tuhan ini dengan setia untuk tetap ada dalam perjanjian itu. Caranya bagaimana? Yaitu yang tadi, melakukan apa yang Tuhan mau. Ada aturan rumah tangganya di dalam perjanjian itu. Nah, menciptakan budaya tandingan supaya mereka hidup dalam berkat. Maksudnya kehidupan mereka ini akhirnya menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Sehingga tujuan perjanjian Allah itu bukan hanya memberkati bangsa Israel, tapi lewat bangsa Israel seluruh bangsa diberkati. Kan begitu kan isi perjanjian yang mulanya dengan Abraham kan. Keturunan akan semakin banyak dan kemudian disebut Bapa segala bangsa begitu kan. Supaya masuk begitu, menjadi umatnya Tuhan, ada dalam perjanjian Tuhan dan diselamatkan. Nah, tujuan Israel itu begitu. Ketika mereka ada dalam perjanjian, mereka setia mendengarkan firman Tuhan, kehidupan mereka diberkati, pola hidup yang diberkati dan mendatangkan kebaikan ini akhirnya menjadi contoh, menjadi terang bagi bangsa yang ada di sekitarnya. Sehingga sebenarnya kehidupan mereka ini menjadi daya tarik. Akhirnya tujuan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia itu bisa tercapai. Nah, sampai di sini sudah bisa ada bayangan ya. Mulai dari peristiwa kejadian manusia jatuh dalam dosa, bagaimana Tuhan mau menyelamatkan, dipilih satu orang, dari satu orang ini terbentuklah satu bangsa yang hidup bersekutu dengan Tuhan, dan oleh bangsa ini maka bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya itu diberkati, diselamatkan oleh Tuhan. Ini kan tujuan keselamatan yang sifatnya itu menyeluruh. Jadi ya kalau sampai di sini sebenarnya ya, kalau kita berbicara keselamatan masih menyinggung supaya bagaimana diberkati, sebenarnya itu saudara tanpa saudara mengkhotbahkan itu, tapi saudara setia saja sama Tuhan, berdiri teguh di atas iman saudara dengan Tuhan, sebenarnya saudara sudah ada dalam berkatnya Tuhan. Kalau kita memahami betul ini konsep ini ya, perjanjian ini, nanti akan semakin jelas, semakin terang nanti. Jadi itu sebabnya saya kasih subjudul relevansinya kehidupan para nabi, firman yang mereka sampaikan dalam kehidupan gereja sebenarnya. Nanti ini akan menjadi penting kita memahami sebenarnya perjanjian lama itu dalam konteks kehidupan para nabi, khususnya dalam kehidupan bangsa Israel. Slide berikutnya. Nah, kita belajar sedikit. Bukan perjanjian setara, artinya ya kalau saya mengikat perjanjian dengan Pak Dot kita bikin perjanjian begini-begini. Kalau misalnya kita tidak tepati, ya perjanjian ini batal, bubar begitu. Orang dua bisnis, nanti kalau untung, ya bagi rata lah begitu. Itu bukan perjanjian seperti itu. Perjanjian Tuhan dengan umat Israel tidak seperti itu. Yang berjanji ini bukan dua pihak yang setara, ya. Bersifat sepihak dan berat sebelah. Tuhanlah yang berinisiatif. Tuhanlah yang memilih Abraham. Tuhanlah yang memilih bangsa Israel. Tuhanlah yang menyediakan berkat. Tidak tergantung kepada ya yang pola yang tadi. Kalau bangsa Israel beribadah, Tuhan disenangkan, Tuhan kasih berkat. Tidak begitu. Karena memang Tuhan ketika dia mau mengingatkan diri dengan umat manusia, di belakangnya Tuhan itu sudah ada semua itu. Berkat, perlindungan, penyertaan. Dan ketika orang masuk di dalam perjanjian itu sudah menjadi bagian sebenarnya di dalam kehidupan. Ya, makanya tanpa kesetiaan misalnya dari Ibu Rini dipilih, saya kasih berkat dan seterusnya. Kalau Ibu Rini tidak setia, maka berkat itu tertahan. Tidak seperti itu. Berkat itu akan tetap mengalir dan itu akan diberikan kepada orang yang terus ada di dalam perjanjian itu. Makanya itu dikatakan sifatnya itu sepihak. Ya, makanya gembala kemarin kan khotbah. Kalau tidak taat ya mendatangkan kerugian kepada dirinya sendiri. Tapi rencana Tuhan itu tidak pernah akan gagal. Ya, ketidaktaatan satu orang itu tidak menggagalkan rencana Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Masih di slide. Ya.
Kemudian berdasar pada kasih dan pilihan Allah. Coba Ibu Sil, Ulangan 7 ayat 8 dan 9. Jadi ketika sebenarnya Tuhan memanggil kita, ya harus kita tahu ini bukan karena kebaikan kita, murni karena memang Tuhan mengasihi kita. Dari satu kalimat itu sebenarnya dalam hubungan kita dengan Tuhan sebenarnya nggak usah hitung-hitung. Ayat 8 sampai 9. Awas jangan ganti wahyu. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Ayat 9, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi perjanjian ini sifatnya itu kekal sampai kepada beribu-ribu keturunan, dan berkat yang disediakan di situ itu tidak akan pernah berhenti begitu. Asal setiap orang itu tetap ada di dalam perjanjian itu. Caranya bagaimana? Jangan dulu dikasih hilang. Coba dimunculkan lagi. Ya. Terhadap orang yang kasih kepadanya, berpegang pada, nah itu yang saya bilang, sebenarnya satu kalimat, seperti dua kalimat tapi sebenarnya satu makna. Kasih kepadanya dan berpegang pada, bukti kasih kita kepada Tuhan yaitu kesetiaan kita untuk terus mengiring Dia. Ya. Kemudian, ya, di dalam perjanjian Allah, karakteristik perjanjian Allah di situ memuat aturan untuk mengikat, ya, memuat aturan untuk mengikat slide yang tadi. Sebenarnya aturan yang diberikan itu bukan sarannya Tuhan untuk menghukum, ya, bukan sarannya kalau dari pihak sebelah, bukannya sarannya orang supaya memaksa Tuhan untuk mereka diberkati. Ketika mereka taat maka Tuhan berhak untuk memberkati. Enggak, hukum itu sebenarnya menjaga umat Tuhan ini tetap ada di dalam perjanjiannya Tuhan. Karena di dalam perjanjiannya Tuhan ya itu yang tadi baru saja dibaca Ibu Sil. Semua berkatnya Tuhan, perlindungan, pemeliharaan dan seterusnya itu menjadi bagian. Nah saudara bayangkan, ketika Tuhan mengajak saudara ada di dalam persekutuan dengannya, menjadi umatnya, tujuannya itu salah satunya Allah cuma mau untuk supaya saudara itu menikmati, merasakan kasih setianya Tuhan kepada saudara. Dan kasih setianya Tuhan ini sebenarnya luas sekali. Kita bisa maknai dengan perjumpaan kita sendiri dengan pribadi Tuhan. Kasih setianya Tuhan yang dirasakan oleh Ibu Olvin itu pasti sangat personal. Begitu juga dengan Ibu Rini, begitu juga dengan Ibu Jesslyn. Itu enggak bisa disamaratakan begitu. Ya kan? Karena pengalaman kita berbeda-beda, pergumulan kita berbeda-beda, tapi ketika kita ada di dalam perjanjiannya Tuhan, di situ kita bisa merasakan kasih setianya Tuhan, pemeliharaannya Tuhan, perlindungan, bimbingannya Tuhan. Nah, tujuannya yaitu ketika umat Allah dipilih ada di dalam perjanjian, mereka diikat dalam perjanjian itu dengan kesetiaan kasih mereka kepada Tuhan, yaitu melalui kehadiran mereka maka berkat kepada segala bangsa-bangsa itu bisa terwujud, bisa diterima. Satu kitab yang kemarin saya khotbahkan cuma belum sempat di sini. Nanti kalau ada kesempatan saya akan bagikan. Rut, saudara. Kenapa kitab Rut bisa ada di dalam kanon? Kenapa Rut bisa menjadi bagi saudara itu menjadi satu bagian firman Tuhan yang berotoritas, artinya bisa mengubah kehidupan saudara. Saudara harus bisa memaknai kitab Rut. Kitab Rut ini adalah bagaimana Allah mau menjangkau bangsa-bangsa. Rut kan perempuan Moab. Apa kata firman Tuhan soal perempuan Moab? Bahkan sampai keturunan 10 tidak boleh masuk dalam jemaatnya. Lalu Rut kenapa bisa? Rut kenapa bisa begitu? Nanti kalau mau tahu alasannya, bilang gembala kasih khotbah di sana. Enggak.
Tapi lewat Rut kita bisa tahu bahwa ketika Rut menjadi bagian dari umat Allah bangsa Israel, maka Rut menikmati yang namanya berkat di balik perjanjian itu. Keselamatan itu diberikan juga kepada bangsa-bangsa melalui Israel. Makanya Allah perlu memakai satu umat sebagai sarana untuk memberkati kehidupan dari bangsa-bangsa lain. Tanpa Israel, saudara-saudara, kita ini nggak punya harapan sebenarnya. Kalau kita melihat dari sudut pandang sejarah begini, melalui Israel maka berkat keselamatan itu diterima oleh, dan Yesus pun lahir dari orang Israel. Tanpa Tuhan menyisihkan umat pilihan waktu itu, karena ada firman Tuhan yang mereka lah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Allah memakai bangsa Israel sebagai sarana untuk menyatakan keselamatan kepada seluruh orang. Nah ini pentingnya sebenarnya bagaimana Israel harus setia. Ya, kita harus melihat jauh ke depan. Sebenarnya nabi-nabi itu ingin dalam pemberitaannya itu ingin memaksa. Kamu tahu nggak lewat kehidupan kamu seluruh umat manusia ini akan diselamatkan, menikmati berkat yang. Jadi itu seperti paksaan sebenarnya. Ayo dong berpikir jauh kira-kira begitu. Karena ketika mereka setia, maka berkat keselamatan tujuan Tuhan mengadakan perjanjian itu bisa terrealisasi dalam kehidupan seluruh umat manusia. Nah, di slide berikutnya di situ ada peran umat dalam perjanjian. Jadi walaupun Tuhan yang menginisiasi perjanjiannya dengan umat manusia, tapi bukan berarti manusia atau umat Allah itu pasif. Mereka harus mengakui pilihan Allah, membuka diri bagi anugerah, penyertaan, berkat, perlindungan, dan seterusnya. Itu mereka harus menuruti peraturan yang ini dari tadi saya bilang. Peraturan rumah tangga yang ditetapkan oleh tuan rumah. Keluaran 19 ayat yang ke-5 sampai 6, Ibu Lian bisa bantu baca. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, ini kan perjanjian yang dinyatakan kepada satu bangsa yang bernama bangsa Israel. Nah, pola perjanjian yang sama sebenarnya terlebih dahulu itu sudah ada. Kejadian pasal 17 ayat 1 dan 2, perhatikan nih. Kejadian pasal 17 ayat 1 dan 2. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Nah ini kaya sekali sebenarnya Kejadian 17 ayat 1 dan 2. Di situ kita bisa tahu yang menjumpai Abram adalah Tuhan, yang menginisiatif perjanjian adalah Tuhan sendiri. Tetapi ketika Tuhan mengikat Abraham dalam satu perjanjian ya, dan hendak memberkati Abraham dengan keturunan ya, maka apa yang dikatakan di pasal yang pertama, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ini satu konsekuensi sebenarnya. Ini istilahnya apa ya? Rulesnya lah. Kalau kita ada di HGC, kita tahu visi misinya, kita tahu nilai-nilainya. Ya saudara juga tahu ada ibadah begitu. Saudara tahu pelayanan saudara bagaimana. Nah itu ketika saudara hidup di dalam itu, saudara kan akan menjadi bagian dari keluarga HGC. Kira-kira seperti itu. Kalau di dalam kehidupan saudara berjemaat di HGC, tapi saudara membawa visi misi yang lain, itu berarti kan saudara menghamiri keluarga ini ya kan. Berarti saudara sebenarnya bukan bagian dari. Nah makanya kalau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Kudus itu mau mengikat perjanjian, otomatis untuk bersekutu dengan Allah yang Kudus ini, maka orang yang diikat atau umat yang diikat dalam perjanjian itu ya harus ikut aturan mainnya begitu. Allah yang kudus ya tentu harus dilayani oleh umat yang kudus. Nah,
Dalam secara perkembangannya ternyata bangsa Israel keliru memahami perjanjian ini. Ya, di slide berikutnya, kesalahpahaman soal perjanjian. Ya, mereka merasa bahwa yang memegang inisiatif itu mereka juga. Mereka juga merasa bahwa mereka menjadi sekutu yang setingkat sehingga mereka berhak menentukan perjanjian ini seperti apa. Makanya dalam ibadah Israel mereka beribadah, mereka coba memaksa Tuhan dengan ibadah-ibadah mereka, tujuannya supaya mereka diberkati. Mereka berpuasa, mempersembahkan korban ketika mereka menghadapi musuh, supaya apa? Tuhan tolong jaga saya dan seterusnya. Nah, ini pola perjanjian yang salah, tidak setingkat. Ya, perlindungan mereka itu, berkat mereka tidak tergantung dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan, usaha-usaha yang mereka lakukan. Di satu sisi mereka beribadah, satu sisi mereka berpuasa, berdoa, mengorbankan korban, tapi di kehidupan kesehariannya mereka membelakangi Tuhan. Mereka menindas orang, mereka mencuri, mereka ada ilah lain, tidak bisa seperti itu. Kemudian ya sepertinya mereka yang menetapkan syarat, ya. Kalau aku baik maka Tuhan juga pasti baik. Kalau aku merayakan pesta-pesta perayaan maka hati Tuhan pasti disenangkan. Kalau aku mempersembahkan korban Tuhan harus memberkati aku. Nah, ini pola prinsip perjanjian yang salah. Dan yang berikutnya, Allah itu tidak bergantung kepada umatnya. Sama yang tadi saya katakan, Ibu Rini mau tidak setia atau setia, berkat Tuhan di dalam perjanjian itu tetap tersedia, available begitu. Tuhan tidak akan pernah berhenti memberikan berkat, perlindungan, tuntunan hanya karena satu orang itu tidak setia. Ketika dia tidak setia, ya orang itu sendiri yang akan menerima akibat. Tapi ketika dia berbalik kepada Tuhan, berkat itu tetap ada setia. Tetap sama diberikan. Bukan berarti ketika Ibu Rini tidak setia, ngana so enggak pernah, dulu ngana pernah bikin begini, ngana bagian tinggal itu. Nah, bukan seperti itu pola perjanjiannya Tuhan. Nah, berikutnya, ini konsep sebenarnya balik sebelum. Nah, ini yang saya bilang, kesalahpahaman dari perjanjian yang dipahami oleh bangsa Israel. Aku memberi sesuatu supaya engkau pun memberi sesuatu. Aku memberi kurban supaya engkau memberi Aku taat kepadamu supaya engkau memenuhi Tuhan akan tetap memberkati, melindungi, menjaga tanpa sebenarnya dipaksa. Di sini kan bukan berarti bukan berarti ibadah itu salah, ketaatan itu salah. Tapi kalau ibadah ketaatan hanya dipakai sebagai sarana untuk memperalat Tuhan, jelas salah. Iya kan? Contohnya begini, Pak Dodi beribadah, lagi sakit pinggang. Ya. Supaya kita mau diberkati, kita mau datang ibadah di sepanjang bulan ini. Di sepanjang bulan itu kita mau kasih persembahan sekian-sekian. Di sepanjang bulan itu Pak Dodi mau berpuasa dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu hanya terjadi ketika Pak Dodi ada di dalam hari-hari ibadah. Di hari-hari biasanya Pak Dodi ini ya tetap ngomongin orang dan seterusnya. Tuhan tidak mau seperti itu. Ini pola bangsa-bangsa kafir. Mereka mau buat jahat, mau menindas orang. Ya. Ketika mereka mengalami musibah, mereka bisa datang kepada Tuhan sambil memberikan kehidupan ibadah mereka, ya korban, ya dan seterusnya begitu, yang bisa memaksa Tuhan untuk ya melindungi mereka begitu. Nah, Tuhan yang disembah oleh Allah Israel yang mengikat perjanjian itu bukan Allah yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Tuhan tidak bahasa seperti itu. Makanya tadi yang saya bilang, ketika orang ada di dalam perjanjian dengan Tuhan, yang dituntut itu adalah iman, ibadah sekaligus ketaatan. Antara iman, ibadah dan ketaatan itu tidak bisa dilepaskan begitu. Jadi kalau konsep bangsa kafir itu kan ya Allah, ketika mereka datang menyembah Allahnya, mereka memberikan persembahan, mereka pasti diberkati. Sekalipun hari berikutnya mereka berbuat jahat kepada orang lain. Nah, Tuhan tidak seperti itu. Allah yang mengingatkan diri kepada umat manusia ini mau supaya orang percaya itu betul-betul beriman, betul-betul setia kepadanya. Kemudian kesetiaan, kasih kepada Allah ini ditunjukkan diekspresikan lewat ibadah-ibadah mereka. Tapi tidak hanya berhenti di situ saja, ibadah yang mereka lakukan itu terwujud juga dalam ketaatan, ketundukan mereka, dalam mereka menjaga kehidupan mereka, cara mereka memperlakukan sesama mereka, begitu. Ini bisa dipahami sampai sini atau masih rumit? Agak rumit ya? Bisa Bu Sil. Ya, jadi Tuhan mau, ya kalau mau setia ya harus setia 100%. Jangan DP setia cuma di hari-hari ibadah begitu. Ya kan?
Makanya saya bilang kalau berhubungan dengan Tuhan gak usah ngomongin berkat. Saudara setia, mengasihi Tuhan, ya tetap percaya, bersandar kepada Dia, berkat itu tetap menjadi bagian tanpa saudara perlu, bulan ini supaya capar target kita mau kasih perpuluhan. Itu yang saya maksud. Ya, Tuhan itu tidak diikat dengan begitu. Nah, selanjutnya gambaran perjanjian, ya kita udah 8:30. Ayah dan anak, ya. Kemudian seorang istri yang dipilih dan dikasihi, gembala dan domba-domba. Saudara bisa nanti minta saja PowerPoint-nya sama Rafael. Ya. Kalau saudara melihat ayah dan pola gambaran perjanjian antara ayah dan anak, ya, istri yang dipilih, yang dikasihi, gembala dan domba-dombanya, dasar-dasar firman-Nya, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan memilih umat yang berdosa sebenarnya. Ya kan, Hosea disuruh menikahi seorang perempuan sundal, ini menggambarkan bahwa Tuhan memilih, memperistri umat yang memang gemar untuk berzina secara rohani. Ayah dan anak, ya kalau di Yehezkiel, ya diibaratkan dulu dia di Israel ini seperti bayi yang ditelantarkan, punya noda darah begitu, Tuhan ambil begitu. Tuhan yang mengasuh, Tuhan yang mendandani, sampai akhirnya dia menjadi seorang perempuan yang cantik. Tapi dalam kecantikannya, dalam gambaran Nabi Yehezkiel, perempuan ini pergi melacur begitu. Nah, ini gambaran Tuhan. Tuhan memilih umat yang memang tidak setia begitu. Kemudian gembala dan domba-dombanya, saudara pasti tahu kalau ada satu domba yang hilang, gembala akan mencari begitu. Nah ini dari gambaran antara ayah dan anak, seorang istri yang dipilih dan dikasihi Tuhan, gembala dan domba-dombanya. Saudara akan melihat bahwa Allah yang mengikat perjanjian itu adalah Allah yang mau memilih orang-orang berdosa, Allah yang tetap setia kepada orang-orang yang mengkhianatinya, Allah yang tetap mencari umat-umatnya yang menghilangkan diri. Jadi ya, betapa bersyukurnya sebenarnya kalau kita ada di dalam hubungan dengan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang membawa kita itu adalah Tuhan yang mau sebenarnya mengasihi, memberkati kehidupan kita. Kalau kita sudah punya Tuhan yang begitu mau mengasihi, memberkati kita, masakan kita tidak mau setia dengan Tuhan yang seperti itu. Selanjutnya, ketika Israel memberontak tidak setia kepada Tuhan, maka akan ada pertanyaan, apakah perjanjian Allah dihapuskan dan tidak lagi berlaku? Ketika Israel mengingkari perjanjian, memutuskan perjanjian dengan Tuhan, apakah Allah mengundurkan diri dan membiarkan bangsa Israel? Dan ketika Israel tidak setia kepada Tuhan, pertanyaan berikutnya, apakah sudah tidak ada lagi harapan bagi bangsa kafir? Nah, dalam pertanyaan-pertanyaan inilah kita bisa memahami tugas, peranan dari para nabi. Dalam pertanyaan-pertanyaan inilah, keadaan seperti inilah kita bisa memahami sebenarnya kenapa nabi itu menderita di dalam pemberitaan. Karena mereka memahami betul Allah yang mengikat diri dengan dalam perjanjian dengan umat manusia ini Allah yang seperti apa. Allah yang sebenarnya begitu mengasihi umat manusia, yang begitu rindu untuk memberkati umat manusia, tapi dikhianati. Karena nabi-nabi juga tahu bahwa ketika Allah mau menjadikan umat Israel sebagai umat pilihannya, maka keselamatan bisa dinikmati oleh semua orang. Dan ketika bangsa Israel tidak setia dengan perjanjian, seluruh kebaikan ini, seluruh rencana Allah ini dirusak. Dan inilah yang menjadi intisari atau tugas penting, beban yang begitu membatin di dalam kehidupan seorang nabi. Karena dia tahu, kok manusia mau begitu meninggalkan Allah yang sangat mengasihi, yang mau menolong orang berdosa, yang mau membawa mereka ke dalam keselamatan, ke tanah perjanjian kalau dalam konteks bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel enggak mau begitu menjalankan misinya Tuhan sehingga orang lain pun itu bisa diselamatkan. Sama-sama menikmati yang namanya berkat di balik tanah perjanjian. Nah di sini sebenarnya kita sudah punya gambaran samar-samar sebenarnya. Relevansi di antara penderitaan para nabi, ya, batin para nabi itu dengan kehidupan gereja. Gereja itu sebenarnya punya tugas kenabian yang sama sebenarnya.
bagaimana mempersiapkan satu umat yang betul-betul setia di dalam masuk di dalam perjanjiannya Tuhan, sehingga kehidupan mereka itu ada dalam penyertaan Tuhan sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan bagaimana gereja itu bisa dipersiapkan untuk menjadi satu alatnya Tuhan, bagaimana mengabarkan kabar baik tentang keselamatan dalam Kristus Yesus, sehingga lewat kehidupan gereja itu bisa menjadi terang. Nah, ini masih buram karena ada pokok-pokok keselamatan yang nanti akan kita singgung. Ya, slide berikutnya. Nah, ini yang saya tulis di slide berikutnya. Di situ saya tulis pemberontakan Israel merupakan latar belakang tugas panggilan para nabi. Nah, dalam pemberitaan para nabi, mereka ini punya metode dalam menyampaikan firman Tuhan. Nih, saya masih, udah ini waktu sampai kapan? Lanjut, tuntaskan Joy, jam 9 apa-apa toh? Iya. Nabi itu bukan hanya berfirman lewat mulut, tapi mereka itu bisa menyampaikan pesan Tuhan lewat melakukan tanda-tanda aneh. Dan juga lewat kehidupan mereka itu bisa menjadi satu lambang, bisa menjadi lewat kehidupan mereka, artinya umat Israel bisa membaca pesan Tuhan. Ya, slide berikutnya. Yeremia 16 ayat 2 sampai 4. Ibu Stella bisa bantu baca. Yeremia pasal 16 ayat 2 sampai 4. Yeremia 16 ayat 2 sampai 4. Yeremia 16 ayat 2. Janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Sebab beginilah firman Tuhan tentang anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang lahir di tempat ini, tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka, dan tentang bapak-bapak mereka yang memperanakan mereka di negeri ini. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Ya, saudara tahu ayat yang kedua tadi bilang apa? Jangan punya anak. Ya, ini pesan lewat kehidupan dari para nabi. Dengan membujangnya nabi ada pesan ternyata. Jadi kalau sampai hari ini ada yang bujang, jangan-jangan itu pesannya Tuhan. Kenapa? Kenapa mereka harus membujang ayat yang keempat? Karena mereka akan mati. Jadi sebenarnya karena Tuhan hendak membinasakan negeri itu, maka membujangnya Nabi Yeremia pada saat itu menjadi simbol bahwa Tuhan akan membinasakan sebenarnya bangsa itu. Kemudian Hosea pasal 1, ya kita sudah tahu lah ya. Hosea mengawini perempuan sundal, ya ini untuk menjadarkan bangsa Israel bahwa mereka ini, nabi ini kan dianggap kudus ya. Kalau mereka mengawini khor begitu, pelacur begitu, maka ini kan satu perbuatan yang tidak pantas. Jadi ketika Hosea mau menikahi perempuan ini, maka dia sedang menyindir bahwa Israel itu melakukan sesuatu yang tidak pantas sebenarnya di hadapan Tuhan. Mereka berzina, meninggalkan Tuhan. Dan kemudian Yesaya 10 ayat 21. Ini berbicara mengenai pemberian nama anak Yesaya. Yesaya 10 ayat 21. Siapakah yang akan aku utus untuk membaca firman Tuhan ini? Yang bersedia jawab, ini aku, utuslah aku. Yesaya 10 ayat 21. Pak Dodijo yang pegang mic. Firman Tuhan Yesaya 10 ayat 21.
sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Ya, kalau kita membaca sebenarnya di pasal ini Tuhan menyuruh Yesaya untuk memberikan nama anak Sher Yashub, artinya sisa akan kembali. Nah, di balik pemberontakan bangsa Israel, hukuman, ancaman yang disampaikan oleh nabi-nabi, baik lewat nubuatan, lewat simbol-simbol, lewat kehidupan mereka, ternyata dengan pemberian nama, ya, kehidupan dari Nabi Yesaya, Tuhan ini bukti betapa Tuhan sangat mengasihi umatnya. Tuhan masih memberikan harapan bahwa akan ada keselamatan. Makanya saya tadi kriteria perjanjian Allah itu, perjanjian Allah tidak akan pernah gagal sekalipun umatnya itu tidak setia. Rencana Tuhan itu enggak pernah gagal. Yang menerima konsekuensi dari ketidaksetiaan mereka itu adalah orang-orang yang tidak setia. Nah, makanya dengan pemberian nama, suatu sisa akan kembali. Ini artinya ketika bangsa Israel dibuang ke tanah pembuangan sebagai hukuman akibat ketidaktaatan mereka, maka Tuhan akan menyisakan umat yang setia. Nah, sisa inilah yang akan kembali ke tanah perjanjian dan mereka lah yang akan menjadi cikal bakal bagaimana Tuhan nantinya akan memunculkan seorang juru selamat yang di dalam kitab nabi-nabi disebut sebagai tunas Daud. Nah, tanda aneh, ya tadi soal kehidupan, ya di slide berikutnya, ya perbuatan simbolik Nabi Yehezkiel, ya ketika Tuhan mau mengepung kota itu, maka Nabi Yehezkiel itu disuruh bikin miniatur kota lah. Ya, saudara mungkin sudah baca kisah ini. Terus dia berbaring di situ sekian berapa hari lamanya, itu menggambarkan lamanya waktu kota itu dikepung oleh musuhnya. Kemudian berjalan telanjang tanpa kasut yang dilakukan Nabi Yesaya. Yesaya 20 ayat 3. Kenapa Nabi melakukan ini? Ini merupakan sebenarnya seragam orang-orang buangan sebenarnya. Mereka akan berjalan dengan telanjang dan tanpa kasut. Kemudian Yeremia membuat dan mengenakan kuk. Ini sebenarnya ditujukan kepada Raja Israel yang nantinya akan diberikan kuk, kemudian akan dirantai dan dibawa ke tanah pembuangan. Nah, ini bukan hanya lewat firman, tapi lewat kehidupan, lewat tanda-tanda aneh yang dibuat oleh nabi-nabi. Mereka menyampaikan seruan-seruan dari Tuhan. Di slide berikutnya, nah inilah yang tadi saya bilang, ini yang menjadi pokok penting. Ada 4 pokok penting sebenarnya pemberitaan para nabi. Nabi dan musuh yang dihadapi, musuh itu yang dihadapi nabi itu, yang diperangi oleh nabi itu siapa begitu. Kemudian pokok berikutnya nabi dan berita tentang keselamatan. Kemudian nabi dan berita tentang Mesias, dan yang terakhir ini yang akan coba kita refleksikan, kita renungkan pada akhirnya mengenai nabi, tugas nabi ini dan panggilannya, nabi dan gereja. Ya. Musuh yang dihadapi dalam kehidupan bangsa Israel itu paling tidak ada 3, yaitu korupsi dan ketidakadilan sosial. Jadi KKN itu ternyata sudah lama sekali, itu budaya rusak. Ya. Kemudian politik, ya. Ini nabi berurusan dengan raja-raja. Dan juga soal yang tadi saya bilang, kebaktian. Ini yang menjadi musuh atau yang diserang oleh para nabi. Yang pertama, korupsi dan ketidakadilan sosial. Musuh yang pertama. Ya. Di sini terjadi yang saya tulis di slide, perubahan status. Ya, ketika mereka ada di tanah Mesir, ya mereka ini sebenarnya satu derajat. Bahkan ketika mereka menerima perjanjian di Gunung Sinai, mereka dibebaskan, ya di Mesir mereka sama derajatnya, yaitu hamba atau budak dari Firaun. Ketika mereka menerima perjanjian di Sinai, mereka pun memiliki derajat yang sama, yaitu sebagai hambanya Tuhan, ya kan? Karena mereka dibebaskan dari satu perhambaan, perbudakan di Mesir menuju kepada satu dimensi yang saya katakan, ya satu bentuk perhambaan dimensi yang lain. Kalau di Mesir mereka dianiaya, di sini perhambaan mereka itu mereka diberkati, ya kan? Mereka menghambakan diri kepada Tuhan yang mau memberkati mereka. Beda di Mesir mereka menghambakan diri kepada Tuhan yang menindas mereka. Tapi ketika mereka dalam perjanjian dengan Tuhan di Sinai, dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka ini memiliki status yang sama, yaitu menjadi hamba dari satu Tuhan, bukan yang menindas, tapi Tuhan yang mau memberkati, yaitu Allah yang mereka sembah. Nah, ketika mereka sampai di perjanjian ini jadi berbeda. Karena pola kehidupannya jadi berbeda. Di situ mereka punya mereka bertani,
mereka bercocok tanam, sampai pada akhirnya mereka tidak puas dengan keadaan itu, mereka meminta seorang raja. Dan Samuel sebenarnya kalau saudara membaca kitab Samuel kan sewaktu Israel meminta raja, Samuel sudah memperingatkan kan. Di situ ada tuntutan Samuel sebenarnya mengutip perkataan Tuhan dari Taurat, yaitu bahwa kalau mereka menghendaki raja, maka raja akan mengambil tanah mereka, raja akan mengambil anak mereka untuk menjadi milik mereka, memenuhi kebutuhan raja, pegawai-pegawai, perwiranya dijadikan budak dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya Samuel sudah mengingatkan bahwa ketika bangsa Israel meminta raja, maka yang mereka alami itu adalah kesusahan demi kesusahan. Nah, ketika muncul seorang raja, otomatis ada golongan yang lain di sini, ya kan? Yang dari tadinya semuanya adalah petani, tapi ketika ada raja berarti ada golongan penguasa, ya kan? Ada golongan penguasa yang harus dilayani oleh petani ini. Makanya di sini sudah ada kesenjangan sosial, yang penguasa akhirnya menindas rakyat, para petani ini, mereka mengambil tanahnya. Kalaupun ada petani yang masih punya tanah, mereka tetap harus membayar upeti. Mereka tetap harus membawa hasilnya itu untuk dipakai oleh raja demi keperluan istana, keperluan prajurit, perwira, pegawai-pegawai dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ada juga petani yang memang pada akhirnya akibat penindasan yang dilakukan oleh penguasa ini, mereka akhirnya tidak punya ladang, tanah mereka harus dijual, sampai akhirnya mereka itu menjadi budak dari bangsanya sendiri. Dan ketika mereka menjadi budak, umat Allah sudah tidak lagi mengindahkan soal peraturan mengenai budak, mereka memang ditekan sehabis-habisnya. Budak bukan lagi dipandang sebagai manusia, tapi sebagai properti yang bebas mau dibikin apa saja oleh Tuhannya. Jadi di sini terjadi satu perubahan yang radikal dalam kehidupan bangsa Israel dengan munculnya penguasa, munculnya penindasan di situ. Ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap perjanjiannya Tuhan. Kemudian pola pemerintahannya berubah dari teokrasi menuju kepada kepemimpinan yang berpusat kepada satu penguasa, yaitu raja, monarki. Inilah yang menyebabkan ketidakadilan sosial yang tadi saya barusan bahas. Bagaimana penguasa menindas rakyatnya. Perubahan pola kehidupan dari tani dan dagang. Dari tadi yang bertani, akhirnya bangsa yang sudah istilahnya go internasional ini mau tidak mau menyesuaikan dengan kebudayaan bangsa-bangsa di sekitar. Dibukalah dunia perdagangan begitu. Nah, ketika munculnya dunia perdagangan, para pedagang ini maunya mengambil keuntungan seuntung-untungnya. Ini mengakibatkan munculnya lagi satu golongan yang lain yang menindas, yang mengakibatkan ketidakadilan sosial dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, apa yang terjadi ini dipandang sebagai pemutusan perjanjian terhadap Allah. Tadinya Allah mau memberkati umat ini, tapi dengan kehidupan yang rusak ini, diawali dengan berkhianatnya umat Israel dengan meminta raja lain selain Tuhan, mereka menentukan pola kehidupan mereka sendiri. Kan tadi kalau dengan Tuhan ada polanya, ada hukumnya, ada aturan mainnya. Bagaimana, contohnya tadi, kalau saudara menyelidiki Taurat, yang miskin itu kalau dia berhutang, itu rumahnya tidak bisa diambil, tanahnya nggak bisa diambil, itu hanya seperti dipinjamkan. Di tahun-tahun tertentu harus dibebaskan begitu. Pun kalau mereka memberikan diri sebagai budak karena kesusahan mereka, ketika mereka lepas dalam perhambaan budak, mereka tidak boleh dianiaya, diperlakukan seenaknya. Harus diberi makan yang cukup, dilindungilah oleh tuannya. Ketika masa perhambaan mereka, mereka sudah bisa bayar hutangnya kepada Tuhan yang mereka abdikan diri ini, mereka akan dilepaskan dengan perintah Tuhan untuk memberikan modal, barang-barang begitu, pemberian itu untuk dijadikan modal. Betapa baiknya sebenarnya kehidupan di dalam Tuhan. Tapi ketika mereka menentukan raja sendiri, raja inilah yang menentukan pola kehidupan. Ini jadi berbeda, ya kan? Yang penguasa semakin otoriter menindas rakyat yang miskin. Gak lagi ada dalam aturan rumah tangga yang tadi. Makanya sampai sini sempit sekali kalau ada yang bilang hukum Taurat itu mendatangkan dosa, jadi sumber dosa. Aduh, tidak belajar gitu. Makanya saudara diperlengkapi supaya bisa memahami. Di slide berikutnya. Nah, ada nabi yang ini sampai ada bukunya, bagus sekali. Kita pun di kelas teologi itu ada yang namanya tafsir Amos. Karena ini sangat
sangat kontekstual dan apa ya? Memang semua bagian Alkitab Perjanjian Lama itu pasti relevan untuk kita kalau kita baca gali dengan baik. Tapi Amos ini betul-betul menggambarkan kehidupan yang memang sangat real dengan kehidupan yang juga terjadi. Ya. Penderitaan akibat pemerasan dan aniaya oleh karena kekayaan. Ini yang menjadi situasi Nabi Amos ketika dia melayani. Ya, Amos 2 ayat 6 sampai 8. Ibu Olvin deh baca, Bu. Amos 2 ayat 6 sampai 8. Jangan buka Amsal ya, Amos. Silakan Bu. Demikian firman Tuhan, Amos 2 ayat 8. 6 sampai 8. 6 sampai. Amos 2 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Ya. Demikian firman. Terima kasih Ibu. Jadi mereka memakai utang dari orang lain itu untuk merampas kehidupan mereka. Ya. Cuman karena utang, karena sepasang kasut begitu, sepatu. Mereka itu mengambil kehidupan mereka. Ya, barang-barang yang digadaikan kepada mereka itu dipakai untuk mereka. Ya bayangkan orang gadai barang dipakai ya untuk kesenangan mereka. Mereka bersenang-senang ketika mereka beribadah ya, digadaikan orang itu dipakai sebagai alas ya, tempat duduk mereka. Jadi mereka memanfaatkan utang dari orang lain itu memang untuk menyiksa, memiliki dan juga pokoknya memanfaatkan kehidupan orang lain itu sampai orang lain itu tidak lagi memiliki hidup sih, tapi enggak betul-betul hidup karena hidupnya itu sudah terjual dalam kehidupan di tangannya ya orang-orang kaya ini. Nah, dalam penderitaan seperti itu ada krisis yang lain, yaitu tidak ada hakim adil yang melindungi rakyat yang miskin. Ya, ada kecurangan dagang. Kalau saudara baca Amos 8:4-6, mereka membuat neraca yang palsu begitu. Kemudian mereka ini seakan-akan gak suka kalau ada hari ibadah begitu. Karena mereka harus tutup tempat usaha. Mereka pengen hari-hari itu cepat berlalu supaya mereka bisa berdagang lagi, melakukan kecurangan lagi supaya mereka bisa memperoleh untung sebesar-besarnya demi kepentingan mereka sendiri. Kemudian ini juga diperparah penindasan kepada orang miskin itu karena ada keinginan dari kaum perempuan. Ternyata perempuan punya peran. Jadi istri-istri orang kaya ini karena mereka mau hidup enak begitu, pesta pora, mereka memaksa suaminya itu pokoknya bagaimanapun caranya itu cari duit yang banyak. Ya, ini cikal bakal materialisme, hati-hati. Materialisme, memanfaatkan suami, itu mengakibatkan hidup orang lain itu hancur. Ya karena mereka mau ya hidup enak, ya mau enggak mau suaminya harus memeras lagi, yang berdagang harus ya bikin neraca palsu, pokoknya bikin segala macam kejahatan lah. Sampai pada akhirnya ya orang miskin itu semakin ditindas, teraniaya. Sampai melihat keseluruhan keadaan krisis yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, keluarlah ratapan dan nubuatan mengenai hukuman ya dari Nabi Amos. Slide selanjutnya. Jadi kalau kita mau melihat bahwa Nabi itu menyuarakan firman Tuhan, itu bukan hanya seperti kita bayangkan di ibadah gereja ya. Sampaikan firman untuk menguatkan orang, enggak. Firman yang mereka sampaikan itu supaya karena mereka ada musuh yang diperangi. Satu keadaan kehidupan umat Allah yang sudah rusak. Dan oleh karena itu mereka coba menyampaikan firman Tuhan, mengingatkan mereka supaya mereka berbalik kepada Tuhan dan kehidupan yang rusak ini bisa diperbaiki. Ya Yesaya dan Mika. Karena kepentingan diri sendiri, gila hormat, pangkat dan kekayaan sampai akhirnya
ya muncul korupsi dan juga ketidakadilan sosial, ibadah tanpa bakti, ya mereka hanya merayakan perayaan, menyanyi, tapi yang saya bilang tadi di hari-hari berikutnya mereka itu tidak melakukan kebaikan kepada orang lain, mereka justru memeras, mencurangi orang lain, menganiaya, menindas sesamanya. Ya, nubuatan tentang kecelakaan sampai pada akhirnya apa yang terjadi dalam kehidupan Israel ini membuat Nabi akhirnya menubuatkan perkataan kecelakaan yang akan menimpa dari bangsa Israel. Yang kaya akan kehilangan milik dan terhenti produktivitas ladangnya, ya karena yang kaya ini merampas tanah-tanah orang-orang miskin dengan harapan bahwa tanah-tanah ini dengan banyaknya tanah, banyak produksi, berarti ketika dijual berarti mereka akan semakin kaya. Nah, Tuhan akhirnya membalikan keadaan ini, ya. Mereka akan kehilangan milik mereka dan tanah-tanah yang mereka ambil akibat perbuatan curang kepada orang lain itu tidak akan memberikan hasil. Ya, ini berarti mereka akan dibawa kepada kemiskinan. Kesenangan mereka akan menjadi duka cita, ya, kecelakaan karena menentang Tuhan, kecelakaan karena patokan kesusilaan dasar negara dan kehidupan sosial dirombak. Ya, ini semua yang akan daftar dosa-dosa dan kesalahan dari orang-orang Israel, khususnya penguasa-penguasa, pemuka-pemuka mereka, sampai akhirnya Tuhan mau menghukum mereka, mendatangkan celaka dalam kecelakaan kepada seluruh bangsa Israel. Berikutnya, ya, Nabi negara, ya politik Raja Ahaz. Kekerasan hati Ahaz terhadap kesaksian Nabi. Saudara bisa baca kisah Ahaz ini dalam Yesaya pasal 7, kemudian dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 16. Jadi Ahaz ini diserang oleh bangsa asing yang namanya bangsa Aram dan juga karena ini kerajaan sudah terpecah dua oleh orang Israel, yaitu Remalia kalau tidak salah. Jadi ketika dia diserang, Ahaz ini Yesaya bilang cari pertolongan sama Tuhan. Tuhan akan tunjukkan tanda bahwa kamu akan menang. Ahaz berkeras kepala, dia bilang tidak perlu cari Tuhan. Akhirnya dia memakai politik duniawi, dicarilah Asyur untuk melindungi mereka. Pada akhirnya dalam sejarah perjalanan kepemimpinan Ahaz, Asyur akhirnya menyerang Ahaz, ya, kerajaan selatan yaitu Yehuda. Dan ketika mereka, harusnya dia sadar kan, ya kan, dia diserang musuh. Tuhan bilang Tuhan mau tolong, dia bilang enggak usah. Dia pakai cara lain, dia mengandalkan kekuatan manusia, yaitu Asyur. Ternyata Asyur mengkhianati, Asyur memerangi dia juga. Harusnya dia balik lagi ke Yesaya dong. Tolong dong, aku sudah buat salah. Dulu mengandalkan Asyur, ternyata Asyur serang kita juga begitu. Tapi enggak, ketika Asyur serang dia enggak cari Tuhan, yang dicari itu Mesir. Nah, sampai akhirnya ya Tuhan marah. Ya. Ahaz lebih memilih politik duniawi. Nah, dan saking karena Nabi Yesaya mengingatkan terus, ya mereka menolak karena mereka percaya bahwa lewat kekuatan orang lain mereka bisa diselamatkan. Ya pada akhirnya ya ini mendatangkan kecelakaan. Simbolisasi pola pemerintahan yang dilakukan, politik yang dilakukan oleh Ahaz itu merupakan bentuk penyangkalan Allah sebagai raja dengan ketidaktaatannya dan juga penyangkalan mereka terhadap pelepas, ya, umat Allah ini kan yang membebaskan bangsa Israel mulai dari Mesir, mulai dari musuh-musuh mereka, ya, makanya disebut sebagai pelepas sebenarnya. Mereka enggak menjadikan Allah sebagai pelepas tetapi mencari pertolongan manusia, dalam hal ini Asyur dan juga Mesir tadi. Nah, ini bentuk pembangkangan, pengingkaran terhadap perjanjian Allah. Karena perjanjian Allah itu harus didasari atas dasar iman. Bagaimana mereka betul-betul mengakui Allah sebagai ya, Tuhan, Raja, Juru Selamat mereka. Yang melindungi, membimbing, memberkati kehidupan mereka. Dengan langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Ahaz, semuanya itu disangkal. Akibatnya kebinasaan. Yesaya 31 ayat 3. Kemudian ada Raja Hizkia juga. Nah, Hizkia ini kan sudah kita tahu ceritanya bagaimana. Hizkia dikepung juga oleh Sanherib. Dia datang kepada Yesaya, Yesaya berdoa, Tuhan akhirnya membebaskan dia dari Sanherib begitu.
Tapi karena dia sudah makmur, datanglah utusan dari Babel, dia pamer kekayaannya, iya kan? Ini sebenarnya gelagat orang yang sudah mau lepas dari perlindungan. Dia mau mengandalkan ya kekuatan militernya dia juga dengan menerima utusan Babel, dia seperti membuat satu persekutuan dengan bangsa lain supaya mereka mau menghancurkan Asyur. Itu ceritanya begitu. Nah, apa yang langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Hizkia ini ternyata menjadi simbolisasi penolakan dia kepada Tuhan dan menjadi simbolisasi bagaimana mereka mau mengandalkan kekuatan manusia dan juga mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Tuhan jelas lagi disangkal sebagai penyelamat dan juga pelepas, sampai akibatnya adalah kebinasaan. Akhirnya partner yang dipikir partner yang datang berkunjung itu ternyata mereka yang akhirnya membawa orang Israel ke dalam pembuangan di Babel. Ya, selanjutnya nabi dan juga kebaktian. Ya. Ini yang tadi saya bilang, kesalehan ibadah yang ditentang oleh Tuhan. Ya, mereka rajin ibadah. Kalau kita, ya saya bawa contoh di sekarang saja, rajin ibadah, rajin ikut doa, rajin ikut Bible talk, rajin komsel, rajin pokoknya bikin semua kegiatan gereja. Tapi hubungan dengan Tuhan ya hanya di jam-jam ibadah, di hari-hari ibadah. Selepas itu ya kembali lagi seperti dulu kala, ya kan? Akhirnya lagu pujian itu enggak berlaku buat mereka. Berlaku buat mereka. Aku masih seperti yang dulu. Ya, itu masih begitu. Ya. Kemudian nabi dan kebaktian, Allah disamakan dengan ilah-ilah bangsa kafir yang tadi saya sudah contohkan dari awal. Ya, kalau dikasih persembahan maka Tuhan akan senang, Tuhan pasti akan memberkati sekalipun mereka hidup dalam dosa. Nggak seperti itu. Kemudian Allah dibatasi dan dikurung dalam bait suci bidang agama. Jadi Tuhan itu ya mereka berurusan dengan Tuhan cuma di dalam rumah ibadah, tapi dalam dunia politik, ekonomi, sosial tadi Tuhan tidak dibuat terlibat, makanya mereka bertindak sesuka hati, berdagang dengan curang, politik sesuka hati, tidak mau mengandalkan Tuhan dan seterusnya. Kemudian Allah dipergunakan menurut keperluan, yaitu tadi. Pokoknya kalau sudah ada musuh mendatang, berdoa aja, puasa, kasih korban, Tuhan pasti tolong. Padahal dorang diserang musuh karena dorang tidak pernah dengar dengan Tuhan. Tapi ketika ada, ini kan pola ya, kita juga biasa begitu ya, jujur. Iya toh, hari-hari biasa cerita orang, begitu ada kesusahan, datang beribadah pada Tuhan, penyembahan. Ya, sama loh kayak Israel. Seru sebenarnya kalau kita mendalami ini. Jadi berpikir, yang Israel kita apa mana ya? Jangan-jangan kita lebih Israel dari Israel. Kebejatannya. Ya. Kemudian ya ada juga kesaksian dari pra pembuangan bahwa ibadah dan kesalehan hanya pada di hari khusus yang tadi sudah dicontohkan. Oleh karena itu Allah menyamakan mereka dengan orang-orang Sodom dan Gomora, Yesaya 1 ayat 10 sampai 15. Ya, mereka salah persepsi, Allah puas dan memberkati mereka hanya dengan ritual ibadah yang dilakukan, Yesaya pasal 1 16 dan 17. Kemudian janji Tuhan bergantung pada sikap dan kesetiaan umat. Ya, padahal perjanjian Tuhan itu Allah mau memberkati, melindungi, membimbing itu tidak bergantung dari kesalahan pura-pura mereka. Ya, ketika umat masuk dalam perjanjian, setia kepada Tuhan, ya hidup sesuai dengan aturan rumah tangannya Tuhan, ya berkat itu sudah menjadi bagian tanpa harus dirangsang. Tuhan dirangsang dengan puasa, korban dan seterusnya. Ya, kemudian pada akhirnya ya karena Nabi menegur pola kehidupan mereka, ada ancaman atas Nabi karena nubuatan yang diberikan. Yeremia 26 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca dulu. Yeremia 26 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diberitakan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dan berkata rumah ini akan sama seperti Silo dan kota ini akan menjadi reruntuhan sehingga tidak ada lagi penduduknya, dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Karena kesetiaan Yeremia, karena kegelisahan Yeremia.
Karena ketaatan Yeremia mau menyampaikan teguran Tuhan. Yang sebenarnya tujuan teguran Tuhan itu bukan untuk menghukum, tapi menyelamatkan mereka. Kan supaya mereka bertobat. Tapi ketika Yeremia melakukan tugas ini, dia justru ya itu yang tadi yang kita baca. Ayat landasan firman Tuhan kita. Dia menjadi cemooh, bahkan orang-orang menentang pemberitaan. Karena mereka cuma suka dengar yang enak-enak. Semakin Israel jahat, semakin keraslah teguran dari para nabi. Dan semakin keras teguran yang diberikan oleh nabi, orang menjadi semakin tidak suka. Pada akhirnya bukan hanya lewat persuasi, bujukan, jangan lagi bernubuat, mereka akhirnya mengancam, menangkap dan juga membunuh Nabi Yeremia. Ya kalau zaman sekarang ya ini pembelaan terhadap hamba Tuhan ya, semakin keras beritanya semakin tidak populer. Iya kan? Bahkan semakin kerasnya di Komsel dibahas, bikin tako itu kemarin. Amin, ampun Pak Yusuf, dorang. Ya, kita lanjut, Nabi dan keselamatan. Kita sudah sampai di berita Nabi yang ketiga. Ya, ketiga atau kedua ya? Nabi dan keselamatan ya. Kehidupan Nabi menjadi pengharapan akan keselamatan. Ya, tadi pemberian nama Sher Yashub, harapan akan adanya sisa kelompok orang yang menjadi pokok untuk perkembangan baru. Ya, kembalinya sisa dari umat Tuhan yang dibuang ke Babel itu akhirnya akan menurunkan Mesias. Kemudian Yesaya pasal 10 ayat 21 sampai 22, di situ dikatakan, kalau bisa dibuka, Yesaya 10 ayat 21 sampai 22a. Yesaya 10, 21 sampai 22a, Ibu Jesslyn bisa baca. Yesaya 10 ayat 21 sampai 22a. Ini di screen sudah ada. Yesaya 10 ayat 21, suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Hanya sisanya akan kembali. Ya, kata kembali di sini punya makna itu bahwa orang Israel akan sungguh-sungguh dengan hatinya itu berbalik pada Allah. Dan memang secara lahiriah Tuhan memang menggenapi ya nubuatan Nabi Yesaya melalui pemberian namanya tadi, Sher Yashub anaknya itu. Bahwa memang pada akhirnya kita akan melihat membaca kitab-kitab nabi-nabi, ya sesudah kitab nabi-nabi besar kita akan menyaksikan bagaimana kesaksian para nabi, ada satu umat yang akhirnya kembali lagi ke tanah perjanjian, ya. Dan bukan hanya secara lahiriah, tapi hati mereka sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan dengan hati mereka. Artinya dengan pertobatan, dengan kesungguhan. Makanya ketika mereka kembali, saudara akan membaca kitab Esra menemukan Taurat, dalam peruntuhan bait Tuhan, mereka akhirnya raja mengoyakkan bajunya, mereka bertobat dan dimulailah sebenarnya proses. Mereka kan sudah tidak lagi bisa memberikan korban. Nah, ibadah korban itu diganti dengan pembacaan kitab Taurat dan juga pembelajaran kitab Taurat. Nah, mereka sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Itu ada satu momen yang seperti itu. Dan memang nubuatan Nabi sungguh-sungguh terjadi. Ya. Kemudian di slide selanjutnya, Allah mengadakan perjanjian yang baru. Nah ini, Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Ibu Jesslyn, Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33. Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tahan di ayat 32, saudara bisa perhatikan. Perjanjianku itu telah mereka, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Lanjut, ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian Ini perjanjian yang baru. Yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi umat
Tuhan membuat satu perjanjian yang baru itu dengan satu umat yang baru. Umat yang baru itu yang bagaimana? Yang pemilihannya itu didasarkan kepada manusia rohani yang betul-betul memang sudah mengalami pertobatan. Karena hukum-hukum Tuhan itu menjadi gerak dalam kehidupan mereka. Tidak perlu lagi ada aturan yang tertulis, tapi mereka sudah tahu. Dan kita pahami bersama bahwa ini sebenarnya menunjuk kepada gereja. Roh Kudus mengajar, Roh Kudus membimbing, Roh Kudus mengingatkan sehingga gak perlu lagi ada aturan jangan mencuri. Kita dalam hati sini kadang-kala sudah batin, aduh ini bukan milik saya. Ya, gambaran sederhananya seperti itu. Ya, ini mengenai perjanjian yang baru, mengadakan perjanjian yang baru. Karakteristiknya itu begitu. Ya, berbeda dari perjanjian yang lama. Tidak diikat secara lahiriah melainkan hati yang taat. Dan perjanjian yang baru ini berdasarkan kepada pengampunan dosa sebagai dasar perjanjian. Sakaria 13 ayat yang pertama. Kemudian dalam perjanjian itu maka umat yang bertobat, umat yang manusia-manusia rohani ini akan menciptakan satu kehidupan yang ideal. Sudah dinubuatkan dalam Sefanya 3 ayat 12 sampai 13, Yesaya 29 ayat 18 sampai dengan 20. Ya, kemudian bangsa kafir. Nah, ini benarnya. Perjanjian Allah, perjanjian yang baru ini ternyata mencapai tujuannya. Bukan hanya bangsa Israel yang dibawa kembali, tetapi ditandai dengan masuknya bangsa-bangsa kafir yang datang kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Kemudian maka terjadilah keselamatan kosmik. Ya, kalau saudara berbicara mengenai Yesaya 51 ayat 6, kemudian 65 ayat 17, 35 ayat 5 sampai dengan 7, itu berbicara mengenai bagaimana bumi itu dalam bahasanya itu menjadi menyusut, kemudian ada muncul langit baru dan bumi baru, yang di dalamnya dihuni satu umat pilihan yang baru, yang bertobat, yang punya satu kehidupan yang ideal di situ. Nah, ini sebenarnya pengharapan keselamatan yang sudah muncul dari nubuatan para nabi-nabi. Nanti di akhir saya akan ajak saudara semua merenungkan mengenai keselamatan yang sifatnya universal ini. Dan kita sampai pada pokok yang ketiga, yaitu Nabi dan Mesias. Banyak nubuat mengenai pelepas dan raja dalam rencana keselamatan. Raja adil yang menggembalakan disebut sebagai penyelamat ini adalah raja adil yang menggembalakan. Dia adalah hamba Tuhan yang menanggung dosa, yang membinasakan umat, berasal dari suku Yehuda, keturunan Daud, pemulihan Israel. Ya, jadi ya inilah menuju kepada Yesus lewat dia tidak memenangkan musuh, melepaskan Israel, umat pilihannya dari musuh secara fisik, tapi dari musuh yang sebenarnya yaitu dosa. Dia bukan memenangkan perang sehingga dia menjadi raja, tapi dia menjadi raja dari orang-orang yang hidup yang ditebus oleh Tuhan lewat kematiannya, karena yang dikalahkan adalah dosa, bukan musuh secara fisik. Ya, ketika kita berbicara mengenai hamba Tuhan, maka kita akan mendapati nubuatan yang berlainan. Yesaya 42, 49, pasal 50, pasal 52, 53, di situ berbicara mengenai hamba Tuhan yang menderita. Saya rasa saudara membacanya, kalau saudara rindu untuk membaca kembali, ini sangat bisa menyadarkan kita betapa kasihnya Tuhan kepada kita, bahwa memang perjanjian kita dengan Tuhan itu sifatnya itu sepihak. Kita manusia ini punya kecenderungan untuk melepaskan diri dari Tuhan, dari persekutuan. Tapi Tuhan bahkan sudah dihianati berapa kali, bahkan sampai hari ini pun masih ada yang umat yang tidak setia. Tuhan itu selalu mencari, selalu ada usaha untuk merangkul. Itulah Tuhan kita ya. Dia bukan raja melainkan dalam kerendahan ya. Yesus tampil bukan lahir di istana ya yang mewah, tapi dalam kandang domba. Dia dalam pelayanannya dia memperhatikan yang lemah, dia juga yang memperhatikan yang lemah dan yang hina. Ini berbeda sekali dengan pemimpin-pemimpin yang ditegur oleh nabi-nabi tadi, yang bagaimana mereka menindas yang lemah dan yang hina. Tapi Yesus datang untuk memperhatikan mereka yang terbuang. Dia juga meletakkan keadilan dan membawa hukum sampai ke ujung bumi. Dia akan ada di bawah pimpinan Roh Tuhan. Dia menderita dan dihina, disiksa, dibunuh karena dosa manusia. Dan Yesus pun sebenarnya mengakui bahwa dialah Mesias yang dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Ya, Lukas 4 ayat 18 sampai 19 saudara bisa bandingkan dengan Yesaya 6 ayat 11. Lukas 24, 25 sampai 26 bisa dibandingkan dengan Yesaya pasal 53, Matius 21 ayat 7 sampai 9 bisa dibandingkan dengan Sakaria pasal 9 ayat 9,
Matius 22 ayat 41 sampai 46 bisa dibandingkan dengan Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai dengan 17, kemudian Lukas 24 ayat 27, Yohanes 10 ayat 11 bisa dibandingkan dengan Yehezkiel pasal 34 10 sampai 15. Dan ini betul-betul diakui oleh Tuhan Yesus. Biasanya kita bilang oh hanya tersirat, hanya karena rasul-rasul mengatakan demikian. Tidak, tapi ini Yesus sendiri yang menyatakan lewat tindakan, lewat perkataannya bahwa betul dia adalah Mesias yang disaksikan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Nah, ini Bapak yang terakhir, nabi dan gereja. Petrus menyaksikan bahwa peristiwa Pentakosta bagaimana Roh Kudus hinggap dalam murid-murid itu merupakan penggenapan dari Nabi Yoel, ya. Nubuatan Nabi Yoel muncul bahwa nanti akan ada umat, ya, keturunan dari orang-orang Israel, ya, umat pilihan Tuhan yang akan diangkat dengan Roh Tuhan, mereka akan bernubuat dan seterusnya, dan itu terwujud dalam Pentakosta, dan oleh peristiwa Pentakosta maka muncullah gereja. Ya. Itu sebabnya kita perlu membaca sebenarnya kesaksian perjanjian lama karena ini menjadi dasar dari gereja. Ya, di sini dikatakan gereja harus mendengarkan kesaksian para nabi perjanjian lama. Kepada gereja diberi nabi yang ditetapkan Tuhan. Makanya ya karunia-karunia jabatan itu nabi itu menempati posisi yang kedua setelah rasul. Gereja mempunyai tugas kenabian di dalam dunia. Apa tugas kenabian? Sampai di sini saudara sudah paham tugas gereja, tugas kenabian? Yuk kita baca saja, langsung kita rangkum semuanya. Yesus Kristus harus menafsirkan kitab nabi-nabi, sebab jika tidak demikian maka akan memunculkan kekeliruan dan memicu munculnya gambaran-gambaran Mesias menurut cita-cita pribadi. Ini poin yang pertama. Jawaban pertanyaan yang saya tadi utarakan. Pikiran dan sikap orang Yahudi tentang Mesias menjadi satu peringatan untuk umat masa kini akan pentingnya memahami kesaksian perjanjian lama secara benar. Ya, jadi kalau kita bertuhan dengan Tuhan, jangan pikirkan Yesus itu, saudara pernah dengar prosperity gospel ya, atau apalah itu. Mereka selalu berbicara ketika saudara dekat dengan Tuhan, saudara pasti diberkati dan seterusnya. Yang ditekankan hanya berkat-berkat, tapi tidak pernah menyinggung sama sekali bagaimana umat Allah harus berdiri di atas iman yang teguh, bagaimana mereka harus setia, bagaimana pola kehidupan mereka dalam perjanjian yang baru. Seharusnya yang seperti tadi saya bilang dari awal, ketika kita ada dalam perjanjian Tuhan, Tuhan saja masih terus mencari masalah berkat, ya kan? Itu pasti sudah menjadi bagian kita. Tapi ini sifatnya personal, pribadi lepas pribadi, tidak bisa lagi digeneralisasi. Karena dalam perjanjian lama pun tidak semua orang jadi tuan tanah. Ada juga orang yang menjadi hamba. Tapi ketika mereka dalam perjanjian, itu tidak menjadi masalah. Karena yang tuan tidak menghakimi, menindas yang hamba. Yang hamba justru diperlakukan dengan penuh kasih oleh tuannya, sehingga mereka bisa menghormati. Jadi ada kerukunan kedamaian. Kalau saudara membaca kitab Yakobus, ya Yakobus menegur perselisihan antara yang kaya dan miskin. Karena Yakobus tidak mau keadaan umat Israel yang lama itu tercipta di dalam umat Allah yang baru, yang hidup dalam perjanjian yang baru. Kaya menindas yang miskin, ya miskin menentang yang kaya. Kira-kira begitu. Ini yang dicela. Ya, kesalahan umat perjanjian lama yaitu bahwa Tuhan dapat dibatasi bidang agama saja, dan kita harus tahu bahwa politik, ekonomi, kehidupan sosial dan kebudayaan diatur dan dijalankan menurut kehendak sendiri. Itu bukan sama sekali konsep Tuhan, tapi Allah. Ketika kita ada dalam perjanjian lama itu, perjanjiannya Tuhan, maka seluruh bidang kehidupan kita itu menjadi wilayah kekuasaannya Tuhan, baik di politik, ekonomi, kehidupan sosial, kebudayaan. Bahwa di samping Tuhan, ini kesalahan orang Israel, bahwa di samping Tuhan boleh juga disembah ilah-ilah lain dan dipergunakan bermacam takhayul. Kemudian ada astrologi, spiritisme, artinya kita coba bertanya tentang nasib kita kepada bintang-bintang, ya, ramalan, dan juga kepada roh-roh orang mati. Dulu umat Israel seperti itu, kita seharusnya tidak. Bahwa Tuhan dapat dipuaskan dengan kebaktian yang meriah pada hari Minggu dan hari-hari raya, walaupun kehendaknya tidak diperhatikan hari-hari yang lain. Kita tidak memuaskan Tuhan di hari-hari tertentu saja, tapi setiap waktu dalam kehidupan kita itu adalah kesempatan bagi kita untuk memuaskan Tuhan. Ya, pergumulan para nabi, keengganan untuk bernubuat. Ya, kenapa nabi seperti Yeremia enggan untuk bernubuat? Karena yang pertama, isi berita tidak pernah menyenangkan, pasti akan menegur, mengoreksi. Yang kedua, respon dari pendengar. Umat Tuhan tidak mau mendengar, umat Tuhan berusaha mendiamkan, baik dengan bujukan dan juga kekerasan. Tadi kita sudah lihat bagaimana Yeremia ditangkap dan mau dibunuh. Dan dari dasar pembacaan kita tadi, ketika Yeremia menghadapi pergumulan batin ini, bukan cuma batin, sebenarnya secara physically Yeremia merasakan ini.
Dia mau diam, dia mau melakukan, tapi firman itu bergerak seperti apa? Karena ada rencana Tuhan yang besar kepada dalam kehidupan umat manusia. Yeremia 20 ayat 9, Nabi tidak tahan menjembunyikan firman Tuhan, melainkan ia seolah-olah terbakar waktu hendak berdiam diri. Firman Allah seperti api. Saya ada menuliskan kalimat-kalimat, saudara bisa melihatnya. Nabi sebagai seorang setiawan akan senantiasa mengakui dosa bangsanya dan tetap mengharapkan pertolongan Tuhan. Ini Nabi. Menanti-nantikan Tuhan membelah segala langit dan turun melewati bangsanya yang menderita. Seperti Yesaya 64. Mereka mengakui kesalahannya dan oleh sebab itu sadar juga akan faedah dari hukuman Tuhan. Mereka terus mencari Tuhan dan rindu melihat hasil segala hukuman, yaitu keselamatan dan sejahtera Tuhan untuk manusia yang sangat tersiksa. Ini tugas kenabian. Bagaimana gereja, tugas kenabian gereja, bagaimana gereja merindukan bahwa keselamatan itu akhirnya bisa dinikmati. Bukan hanya semua orang, tapi seluruh ciptaan. Walaupun akhirnya Nabi harus menyaksikan hukuman yang dahsyat, sama seperti Yeremia meratapi Sion, akan tetapi ia tetap berpegang kepada Tuhan dan mendapat penghiburan yang besar, biarpun di tengah-tengah kecelakaan. Habakuk 3 ayat 19, bukan sampai 19, sampai 20 sebenarnya. Ya, di situ dikatakan ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun hasilnya dan seterusnya. Saudara tahulah pujian ini. Kehidupan para nabi tidaklah mudah. Ada hal-hal yang lebih menyusahkan hati mereka lebih dari segala fitnahan, ancaman dan siksaan yang dialami, yaitu pemberitaan mereka tidak berhasil. Bangsa Israel tidak bertobat, tidak kembali kepada Tuhan, bahkan sikap mereka makin mendurhaka sampai pada hukuman pada pembuangan. Biarpun pemberitaan para nabi tidak berhasil, mereka tidak putus asa sama sekali. Karena mereka tahu bahwa sesudah hukuman terhadap bangsa yang tidak setia itu dilangsungkan, masih tersedia harapan. Para nabi mengetahui bahwa dalam kegelapan, hukuman akan timbul terang yang besar, yaitu suatu perjanjian baru yang lebih sempurna. Inilah pengetahuan yang menahan para nabi dari putus asa. Saudara, dari kalimat-kalimat yang tadi dan dari panjang lebar kita sudah membahas bagaimana secara umat Allah dan bagaimana dalam sejarah kehidupan umat Allah yang rusak itu Allah menjamah mereka, menyentuh mereka, menyelamatkan mereka, membimbing mereka dengan kehadiran Nabi. Dan dalam pergulatan Nabi dengan tugas mereka, mereka betul-betul sangat mengharapkan bahwa keselamatan itu bisa terwujud dalam kehidupan umat Allah dan juga kehidupan bangsa-bangsa lain. Kalau umat Allah tidak diperbaiki, maka keselamatan itu tidak bisa dinikmati oleh bangsa-bangsa lain. Nah, tugas kenabian gereja bagaimana dengan kita? Sudahkah kita punya beban yang sama? Bagaimana di dalam kelompok sel kita keselamatan itu bisa terwujud? Dan agen pembawa keselamatan itu adalah Anda dan saya. Ketika kita ada di dalam lingkungan komsel, kitalah yang coba memperkenalkan Tuhan itu kepada orang lain. Dan bagaimana lewat komunitas kita, gereja kita, pelayanan media kita berusaha menjangkau orang lain. Puji Tuhan, kemarin youth ada seorang yang bukan Kristen datang di tempatnya. Dan responnya, dia mau datang kembali. Kasih tepuk tangan. Bawa dalam doa pelayanan youth, saudara. Karena mereka yang nantinya akan fokus pelayanan kita. Saya mau ajak kita untuk melihat file satu lagi. Saudara bisa merenungkan loh lagu ini dengan materi kita. Nggak apa-apa toh sampai lat begini. Berarti jam 6 stop. Bisa file? Saudara diberkati? Dapat sesuatu input yang baru? Paling tidak ada gambaran ya. Karena leader-leader lagi baca perjanjian lama, sudah dapat gambaran besarnya. Nah, sebagai penutup saya mau saudara lihat lagu ini sambil kita merenungkan bagaimana tugas gereja ke depannya.
Kalau yang pernah lihat WA saya, story WA saya beberapa waktu lalu lagu ini. God of the moon and stars. Perhatikan, saya sengaja pilih yang ini karena ada liriknya. God of the moon and stars, God of the gay Allah dari kaum gay. God of the fragile hearts we are, Saya nangis. I come to you. God of our history, God of the future that will be what we Bapering. Intinya saudara, sampai kita tunggu dia jadi. Jadi Tuhan ini menjadi Allah dari seluruh ciptaan, dari seluruh keadaan. will you Dalam kehidupan kita. make of me? I come to you. Dan kita datang sebenarnya kepada Allah yang seperti ini. God of the meek and mild, God of the reckless and Seringkali kita menghakimi orang begitu hanya karena keadaannya. the wild, Penyakitnya, God of the Dia gay. unreconciled. I come to dia you. lesbi, penyuka sesama jenis. God of a life and death, God of our secrets unconfessed, Dia adalah God Allah of our every breath. bagi orang-orang yang mungkin kita anggap, I come to duh ini you. bukan umat Tuhan. God of the rich and poor, Kita menghakimi orang hanya karena dia nyanyi, kerja di kafe sampai malam. Ini pelacur. God of the ever open door, I come to you. God of the unborn Kita child, menilai orang God of karena the penyakit, pure musibah yang dialami. undefiled, Kita rasa Tuhan gak ada dalam kehidupan mereka. Tapi Tapi lewat pujian ini, lewat materi yang tadi diberikan, keselamatan itu adalah milik semua orang. Kalau bangsa-bangsa kafir mau dijamah oleh Tuhan lewat Israel, mereka itu adalah orang-orang yang kejam. Mereka adalah pelaku-pelaku kebiadaban, kejahatan seksual dan seterusnya. Tapi Allah berkenan menyelamatkan mereka. Orang-orang yang di penjara, God of our doubt and certainty, I come to you. bagi saudara yang hadir malam ini, saya harap ketika kita pulang, itu ada satu spirit yang baru ya. Kita belajar, Tuhan sangat rindu setiap orang itu supaya selamat. Semua pengerja, bayangkan bagaimana kalau ketika kita melayani ya, kita masih, ada masalah cuman karena kita nggak didoakan, begitu. Kita ada masalah cuman karena kita nggak suka dengan senda gurau orang, kita nggak semangat melayani, atau segala macam yang saya lihat masih kekanak-kanakan. Tapi lewat berita Nabi, apa yang coba diekspresikan mengenai Tuhan lewat karya seni ini, bahwa Tuhan itu melingkupi segala sesuatu. Dia mengetahui rahasia terdalam dalam kehidupan kita. Dia tahu setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Dan dia berdaulat atas semuanya itu. Salib Yesus menjadi bukti kasih Tuhan. Bahwa Allah datang ke dalam dunia. To everyone. Dan kepada Allah seperti itulah kita datang menyembah. Saudara-saudara, yuk jadikan gereja kita, small group kita,
pelayanan kita, itu menjadi tugas kenabian yang hari-hari itu dengan begitu lantang kita suarakan. Lewat apa? Pelayanan kita, persekutuan kita, pola kita melayani, spirit kita dalam bekerja, spirit kita dalam belajar. Jangan asal-asalan lah. Kita harus jadi pribadi yang bisa mendatangkan keselamatan itu dalam kehidupan, dalam hidup orang lain. Bukan saatnya lagi, saya sudah sampaikan di Komsel, kasih. Bukan saatnya lagi saudara datang pada orang, percaya sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Enggak, saudara, Tuhan pakai saudara untuk menolong orang lain. Lebih aktif lagi mendaya gunakan apa yang kita punya. Lebih aktif lagi pakai kehidupan kita ini. Sebagai sarana bagaimana kita membawa pribadi Tuhan itu dalam kehidupan orang lain. Dan bukan tidak mungkin satu saat. Ini bukan jangan saudara bisa terima, tapi mungkin satu saat anak-anak kita akan melayani di atas mimbar ini dengan sesama pengerja yang penyuka sesama jenis saudara. Tapi apakah kita membenci mereka hanya karena penyakit mereka itu? Bukankah gereja datang untuk membawa keselamatan? Kita tidak menyetujui yang salah, tapi kita menerima yang salah supaya mereka diselamatkan lewat kehidupan dan pelayanan. Mindset kita harus luas. Jangan lagi dibatasi dengan pemikiran-pemikiran yang lama. Dunia berkembang begitu cepat. Jangan sampai karena konsep iman kita yang lama, yang kaku begitu, yang tidak lentur, sampai akhirnya ideologi yang dibawa anak-anak kita dari sekolah, dari pergaulannya itu membuat ini menjadi berbenturan sehingga mereka tidak lagi menilai gereja sebagai sarana untuk mereka bertemu Tuhan. Saya baca satu artikel memutuskan untuk sempat tidak bertuhan karena ke gereja dia nggak ketemu Tuhan. Gereja datang supaya orang lain bisa melihat Tuhan dan keselamatan itu bisa mereka terima lewat kehidupan gereja. Setiap kita loh Bapak Ibu, saudara dan saya adalah nabi-nabi ini yang menyuarakan bahwa ada Tuhan yang penuh kasih yang mau merangkul semua orang. Tuhan memberkati.